Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Dinasari. Saya bertugas di SDS Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik, yaitu terkait pendampingan dan pembinaan pembuatan modul ajar secara manual. Sebagai kepala sekolah, peran kita bukan hanya sebagai manajer, namun juga sebagai pendamping bagi rekan sejawat kita dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Mari bersama-sama kita jelajahi bagaimana proses praktik baik saya dapat meningkatkan kualitas modul ajar yang tepat sasaran dan mendukung keberhasilan belajar peserta didik kita. Check it out! Di dalam dunia pendidikan, modul ajar menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sayangnya di banyak sekolah, modul ajar seringkali tidak digunakan secara optimal. Banyak guru yang membuat modul hanya sebatas memenuhi kewajiban administrasi tanpa memahami sepenuhnya langkah-langkah yang ada di dalamnya, serta bagaimana setiap langkah berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan asesmennya. Sebagai seorang guru juga kepala sekolah, saya melihat kondisi ini sebagai masalah yang mendesak untuk diatasi. Praktik baik ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada rekan sejawat saya dalam pembuatan modul ajar, sehingga mereka tidak hanya memahami setiap langkah yang ada dalam modul, tetapi juga mampu memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai melalui asesmen yang sesuai. Modul ajar dibuat secara manual ataupun tulis tangan agar tindakan ini membuat guru memahami setiap langkah-langkah di dalam modul ajar dan menjadi pembiasaan yang baik. Salah satu kondisi yang menjadi latar belakang dari praktik ini adalah rendahnya pemahaman guru terhadap hubungan antara tujuan pembelajaran dan asesmen dalam modul ajar. Situasi ini terlihat nyata ketika siswa melakukan asesmen. Hasil asesmen sering sekali tidak sesuai dengan harapan. Akibatnya, pembelajaran menjadi tidak merata dan tidak adaptif terhadap kebutuhan individu siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Praktik ini menjadi penting karena modul ajar yang baik harus mencerminkan keselarasan antara apa yang ingin dicapai oleh siswa, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana guru mengukur pencapaian siswa tersebut. Dengan memberikan pendampingan dan pembinaan yang intensif, diharapkan para guru mampu memahami bahwa modul ajar bukanlah hanya sekedar dokumen, melainkan alat yang dapat mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam pelaksanaan praktik ini, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Salah satunya, tantangan utama adalah tingkat pemahaman yang berbeda-beda di antara para guru mengenai konsep modul ajar itu sendiri. Kemudian, waktu yang terbatas juga menjadi kendala. Dan yang terakhir, perbedaan gaya mengajar dan pendekatan pedagogis di antara guru yang menyebabkan adanya ketidaksepahaman dalam beberapa aspek pembelajaran, terutama dalam hal menyusun asesmen yang autentik dan bermakna. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, kami mengadakan sesi pendampingan intensif yang diadakan setiap minggu. Dalam sesi ini, kami membahas modul ajar dari berbagai mata pelajaran dan memberikan penjelasan mendetail mengenai setiap komponennya. Setiap guru diminta untuk membawa modul ajar yang sudah mereka buat, kemudian secara bersama-sama menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang ada. Dalam sesi ini, pendekatan learning by doing diterapkan untuk memastikan guru tidak hanya memahami teori tentang pembuatan modul ajar, tetapi juga langsung terlibat dalam praktik penyusunannya. Dengan metode ini, guru diajak untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pembuatan modul. Untuk mempermudah proses diskusi dan pembelajaran, kami membagi guru ke dalam beberapa kelompok berdasarkan mata pelajaran yang mereka ajarkan serta tingkat kelas yang mereka kelola. Setiap kelompok kemudian diberikan tugas spesifik untuk menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, memilih metode pengajaran yang efektif, serta merancang asesmen yang dapat mengukur ketercapaian tujuan tersebut. Sebagai referensi, kami juga menghadirkan contoh-contoh modul ajar yang telah teruji efektif dari sekolah lain. Studi kasus terhadap modul-modul tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sesi ini, karena guru dapat melihat bagaimana modul ajar yang disusun dengan baik dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam proses ini, guru tidak hanya sekedar menyalin modul, tetapi ditantang untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menciptakan modul yang lebih relevan dan efektif.
Hasil dari praktik ini cukup menggembirakan. Setelah beberapa sesi pendampingan, sebagian besar guru menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam menyusun modul ajar. Mereka mulai memahami pentingnya keselarasan antara tujuan pembelajaran dan asesmen. Modul ajar yang mereka buat menjadi lebih terstruktur dan fokus pada pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya sekadar penyampaian materi. Berikut beberapa umpan balik dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Sebelumnya saya tidak mengerti bagaimana cara menetapkan tujuan pembelajaran tersebut, belum mengerti bagaimana cara penilaiannya, dan setelah saya dibimbing oleh Ibu Kepala Sekolah, saya sudah mengerti bagaimana cara pembuatan modul ajar, mengerti bagaimana cara mengerjakan dan tahap-tahap apa saja yang dikerjakan dalam modul ajar tersebut. Setelah memahami modul ajar, kami mudah menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian siswa juga mudah menerima pembelajaran. Dengan bimbingan kepala sekolah, kerjasama di antara guru juga meningkat karena saling berbagi antara guru dan memudahkan kami menyesuaikan TP dengan asesmen penilaian. Bisa dibilang modul saya waktu itu masih copy paste di internet. Dengan pembelajaran dari Ibu Kepala, Ibu Lili Dinasari, alhamdulillah saya sudah tahu apa itu tentang modul yang lebih sempurna. Praktik baik ini menekankan betapa pentingnya pendampingan dan pembinaan dalam pembuatan modul ajar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun tantangan dalam penerapan modul ajar tetap ada, dengan strategi yang tepat, tantangan-tantangan tersebut insya Allah dapat diatasi. Kedepannya, saya berharap praktik ini bisa diterapkan secara lebih luas, tidak hanya di sekolah kami, tetapi juga di sekolah-sekolah lain. Sekian praktik baik dari saya, semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.